Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu agar Allah memberikan hidayah kepada anak-anaknya agar lebih baik dalam beribadah dan mengamalkan sunnah Rasulullah, yang saat ini anak-anak tersebut masih belum mengamalkannya? Ibadahnya juga sebatas sholat dan puasa wajib. Ini sebenarnya kondisi yang bapak-bapak, ibu-ibu harus syukuri. Ada kalimat di akhir, ibadahnya juga sebatas sholat dan puasa wajib. Ini sudah patut disyukuri. Kalau ada anak pada zaman kita, alhamdulillah, menjaga sholat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, bukankah ini sudah lumayan, Pak? Sangat lumayan, sangat-sangat. Apalagi sholat. Sholat ini tiang agama. Kata Nabi SAW, wa'amuduhus sholah. Dan tiang agama itu sholat. Disebutkan dalam hadis yang hasan li ghairihi. Begitu pula Nabi SAW bersabda bahwa di antara amalan yang nanti akan dihitung pada hari kiamat, yang pertama kali adalah sholat. Dan sholat jadi barometer bagi ibadah-ibadah yang lain. Kalau anak itu sudah sholat 5 waktu, ini sudah kondisi yang patut disyukuri. Adapun setelah itu ibu-ibu, bapak-bapak ingin anak itu lebih dari itu, maka terus diusahakan. Silakan saja. Boleh saja. Ajak dia ke pengajian, pilihkan sekolah yang bagus buat dia, tunjukkan keteladanan di rumah. Karena ada orang tua hanya bisa ngasih nasihat, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan nasihatnya. Anak-anak sekarang cukup kritis loh, Pak. Beda dengan anak-anak dahulu. Anak sekarang cukup kritis melihat kondisi orang tuanya. Maka hal yang penting diperhatikan di sini keteladanan, terutama di rumah. Jadi teladan yang baik buat anak-anak kita di rumah. Insya Allah itu lebih efektif daripada ribuan jam ceramah seperti saya ini. Kalau nasihat lisan kita tidak diiringi dengan keteladanan, maka tidak akan banyak bermanfaat. Kemudian terus berdoa kepada Allah dengan tulus. Nasihati mereka dengan bahasa-bahasa yang baik. Bersabar ketika mereka menjawab kita dengan bahasa-bahasa yang kasar. Jangan sampai kita mendoakan keburukan. Jangan sampai, naudzubillah. Karena doa orang tua itu mustajab. Kata Nabi SAW, "Thalathu da'awatin mustajabat, la syakka fihin." Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan, pasti mustajab. Di antaranya wa da'watul walid ala waladih. Doa keburukan orang tua kepada anaknya. Awas, doa keburukan orang tua kepada anak. Maka jangan emosi, sabar. Kita dulu saja nakal tidak, Pak, dulu ketika masih kecil, Pak? Apakah kita semua lurus saja dari sejak kecil? Tolong ya. Kita lurus saja dari kecil? Enggak. Kita terkadang kita melakukan kenakalan, terkadang bisa jadi berlebihan, kadang tidak wajar. Kita saja mendapatkan hidayah bisa duduk di sini, apakah karena dimarah-marahi orang tua, Pak? Di sini ada yang kesini kah dimarah-marahi orang tuanya di rumah? Tidak. Diberi nasihat yang baik. Nah, di antara contoh yang bisa kita jadikan sebagai contoh dalam memberikan nasihat kepada anak, Nabi SAW. Kemudian kisah Luqman dalam Al-Quran. Bagaimana Luqman menasihati anaknya dengan bahasa yang lembut. Ya bunayya, wahai anakku. Nah, apa yang dari hati orang tua, ucapan yang muncul dari hati, Pak, pasti akan masuk ke hati orang. Percaya itu. Maka penuhi hati seorang ibu, seorang ayah itu dengan kasih sayang kepada anaknya. Ucapannya pasti masuk ke hatinya. Hari itu bisa jadi dia memberontak, hari itu bisa jadi dia membantah, tapi akan dipikirin sama anaknya. Demi Allah, yakinlah demikian. Maka ada ini sepanjang sejarah para nabi dan para rasul, memang dakwah kepada keluarga itu paling berat, Pak. Tidak semua nabi itu keluarganya dapat hidayah, ya tidak. Siapa di antaranya, Pak, nabi yang keluarganya tidak dapat hidayah? Nabi Lut, Nabi Nuh alaihi wassalam, siapa lagi? Beberapa nabi keluarganya tidak mendapatkan hidayah. Berarti menunjukkan bahwa dakwah kepada keluarga memang berat.
Maka butuh kesabaran, butuh kesungguhan, butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus mungkin. Pilih waktu-waktu mustajab. Mengeluhlah kepada Allah, menangislah kepada Allah. Keluhkan semua permasalahan keluarga kita kepada Allah. Allah yang nanti akan bereskan kehidupan keluarga kita. Dan bergantunglah hanya kepada Allah. Bergantung kepada makhluk, makhluk seringnya mengecewakan kita. Tapi Allah tidak akan mengecewakan kita.